Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mayla selaku pemateri pertama dalam kelompok 5 yang berjudul Pajak dan Zakat. Sebelum memasuki materi pajak dan zakat, tentunya kita harus mengetahui pengertian zakat dan pajak. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah. Kata tersebut adalah bentuk masdar dari fi'il madi zaka, yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim baligh atau belum berakal atau gila, ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Selanjutnya itu pengertian pajak. Pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan ad-dharibah, yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Perbedaan zakat dan pajak. Yang pertama dari segi nama dan artinya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat suci, tumbuh, pajak, dorabah atau upeti. Yang kedua mengenai hakikat dan tujuannya. Zakat juga memberikan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga mengenai batas nisab dan ketentuannya. Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang pembuat syariat yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan polisi pemerintah. Yang keempat mengenai kelestarian dan kelangsungan zakat bersifat tetap dan terus-menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah. Selanjutnya yang kelima mengenai pengeluarannya. Sasaran zakat telah terang dan jelas, pajak untuk pengeluaran umum negara. Yang keenam hubungannya dengan penguasa. Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkan sendiri-sendiri. Yang ketujuh, maksud dan tujuan zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ananta Natasha. Saya akan menjelaskan tentang sejarah zakat dan pajak dalam Islam. Dalam Islam, zakat disyariatkan dalam beberapa fase. Pada periode Mekah, sebenarnya telah turun ayat-ayat tentang perintah zakat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Ibnu Hujaimah dalam kitab Sahihnya mengatakan bahwa kewajiban zakat turun sebelum hijrah, sedangkan menurut pendapat yang sahih atau pendapat mayoritas ulama, zakat disyariatkan pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan jika menurut sejarah tidak ada ketentuan syar'i baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatur pajak secara langsung. Baiklah, selanjutnya landasan kewajiban membayar zakat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya ialah landasan kewajiban membayar pajak. Dalam Al-Quran terdapat pada surah At-Taubah ayat ke-29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqa minal ladzina utul kitaba hatta ya'tul hizyata an yadi wa hum saghirun. Shadaqallahul azim, yang artinya
Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surah At-Taubah ayat ke-29. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang pajak dan zakat. Pendapat ulama tentang kewajiban zakat dan pajak. Pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu, harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Pajak dipungut secara adil. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat. Persetujuan ini para ahli yang berakhlak. Baiklah, saya akan membacakan prinsip keadilan pajak dan zakat. Yang pertama yaitu keadilan. Ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Prinsip keadilan sesuai dengan syarat Islam karena Islam menuntut adanya keadilan dalam segala hal. Yang kedua itu kepastian. Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban hendaknya pasti, tidak boleh ada keraguan sedikit pun karena ketidakpastian dalam sistem pajak sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Adapun kelayakan, ini dari prinsip. Ini adalah menjaga perasaan wajib pajak atau WP dan berlaku sopan terhadap mereka sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak tanpa adanya rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik. Adapun faktor dinamis, maksudnya adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak terkumpul hanya habis terserap oleh petugas pajak. Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umat, terutama lagi terhadap harta zakat. Ada beberapa alasan yang membolehkan adanya kewajiban pajak di samping zakat. Alasan tersebut adalah: yang pertama, karena jaminan sosial merupakan suatu kewajiban. Yang kedua, penggunaan dana zakat hanya terbatas pada para mustahik, sedangkan pembiayaan negara banyak sekali. Yang ketiga, adanya kaidah-kaidah umum, hukum, syara. Yang keempat, membolehkan. Yang kelima, kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Sekian dan terima kasih.